Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menteri Dalam Negeri. Menteri. Kami ucapkan selamat kepada Pemerintah Kota Tangerang. Selanjutnya, selamat kepada Pemerintah Kota Yogyakarta. Rekomendasi penanaman modal. Terima kasih, Pak. Badan Pusat Statistik. Kementerian Keuangan. Ini susah. Siapa panglima masih tapi ya Bapak. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih dan selamat kepada para pendamping dan para penerima. Kami Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Ketua KPK, Menteri Keuangan, Kasum TNI, Wamenkes, pejabat Gubernur Bali, para gubernur atau yang mewakili, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, para bupati dan wali kota atau yang mewakili, hadirin serta undangan yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah atas nikmat dan karunia-Nya, pagi ini kita dapat bersama-sama hadir pada acara yang sangat penting ini. Hadirin sekalian, memasuki tahun 2024, kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 telah berjalan di koridor yang tepat, dan kita harapkan hal ini semakin mendekatkan kita pada cita-cita menuju birokrasi kelas dunia. Alhamdulillah, menjelang 2 dekade penyelenggaraan reformasi birokrasi, kini sudah banyak perubahan yang berarti. Presentasi instansi pemerintah yang mencapai nilai indeks reformasi birokrasi dan nilai akuntabilitas kinerja dengan kategori baik ke atas semakin meningkat. Begitu pula dengan jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di sektor-sektor strategis. Menjadi kebanggaan pula bahwa peningkatan kualitas birokrasi kita mendapat penilaian positif dari lembaga internasional. Bank Dunia dalam rilis Worldwide Governance Indicator atau WGI menempatkan Indonesia di posisi ke-73
dari 214 negara. Indeks efektivitas pemerintah Indonesia yang semula 64,76 tahun 2022 berhasil naik menjadi 66,04 di tahun 2023. Sejumlah capaian tersebut hendaknya menjadi pendorong dan penyemangat bagi kita untuk terus berbenah. Berbagai kebijakan strategis reformasi birokrasi dan manajemen aparatur sipil negara harus dijalankan berkelanjutan, masif dan serentak, tidak hanya di pusat tapi juga di daerah. Saat ini implementasi reformasi birokrasi di tingkat pemerintah, kabupaten kota masih menuntut upaya kita bersama. Data dari Kementerian Pan-RB mencatat kurang lebih 32% atau 166 dari 508 pemerintah kabupaten kota yang telah mendapat nilai indeks RB dalam kategori baik. Angka ini adalah angka yang paling rendah jika dibandingkan dengan capaian pada kementerian lembaga, yaitu sekitar 92%, dan pemerintah provinsi sekitar 88%. Persoalan lainnya adalah meskipun indeks RB dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, tapi masih belum terlihat dampaknya terhadap pencapaian target-target pembangunan nasional. Seperti penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, dan isu-isu lainnya. Kemudian kita masih menjumpai kasus-kasus tindak pidana korupsi yang bahkan juga dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum dan aparat pemeriksa pengelola keuangan negara. Inilah beberapa tantangan nyata yang harus segera diatasi, utamanya dalam konteks pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan. Perbaikan dan tata kelola pemerintahan yang dibangun semestinya bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus dapat mencegah korupsi secara maksimal. Hadirin sekalian, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyoroti perkembangan penyelenggaraan mall pelayanan publik atau MPP di seluruh kabupaten dan provinsi dan seluruh kabupaten kota dan provinsi DKI. Aspek pelayanan publik merupakan inti dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik harus dipastikan agar seluruh kabupaten kota memiliki MPP. Hingga saat ini telah terbangun 175 MPP, sementara di tahun 2024 diharapkan akan terbangun lagi 156 MPP baru. Saya mendapat laporan bahwa kehadiran MPP mendapatkan respon positif dari pemangku kepentingan dan masyarakat. Daerah yang memiliki MPP cenderung berada di zona hijau atau memiliki nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang belum mempunyai MPP. Secara khusus, saya mengapresiasi Menpan RB, kementerian dan lembaga, dan 175 kepala daerah yang telah berkomitmen menyelenggarakan MPP. Saya minta agar pelaksanaan MPP ini terus dikawal sehingga masyarakat luas dapat merasakan langsung manfaat pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terjangkau. Saya juga harapkan akselerasi pembangunan MPP ke arah MPP digital yang sekaligus mengintegrasikan seluruh proses bisnis layanan ke dalam satu sistem. Dengan demikian, masyarakat akan semakin dimudahkan karena dapat mengakses berbagai layanan cukup melalui gawai dan dengan satu akun saja. Proses transformasi digital ini penting
untuk menjembatani apa yang diharapkan masyarakat dengan layanan yang diberikan oleh pemerintah. Harapannya pemerintah semakin dapat menyediakan layanan yang prima dengan sederhana, andal, mudah diakses, adil, dan efektif. Hadirin sekalian, sebagai arah kebijakan reformasi birokrasi ke depan, saya minta Menteri Pan-RB bersama kementerian dan lembaga terkait, para gubernur, bupati, dan wali kota untuk memastikan tercapainya tujuan reformasi birokrasi, efektivitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP, dan zona integritas dengan fokus pada beberapa hal. Pertama, pastikan keberhasilan pencapaian indeks RB dan indeks SAKIP serta instansi yang telah ditetapkan sebagai zona integritas juga diikuti dengan perbaikan nyata pada tata kelola pemerintahan. Perhatikan indikasi antara lain penurunan angka korupsi, peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi sehingga hasil akhirnya mampu mensejahterakan masyarakat. Kedua, perkuat secara berkelanjutan orientasi reformasi birokrasi berdampak sebagai target kinerja masing-masing instansi untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Seluruh instansi pusat dan daerah agar terus tingkatkan komitmen, sinergi, dan kolaborasi pembangunan lintas sektor. Selanjutnya, lakukan percepatan transformasi yang menjadikan birokrasi berbasis digital yang terintegrasi. Hal ini penting untuk mempermudah interoperabilitas data antar instansi pemerintah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program pembangunan serta penyusunan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran. Terakhir, percepat dan perkuat pembangunan MPP untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, utamanya terkait pengembangan MPP digital. Pembangunan MPP bukan sekedar pemenuhan mandat regulasi, melainkan juga perlu dipahami sebagai upaya untuk menciptakan standar dan proses pelayanan yang berkualitas, efisien, cepat, dan terjangkau. Akhir kata, selamat kepada instansi yang mendapatkan predikat B ke atas untuk penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi dan SAKIP, serta unit kerja instansi yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Semoga prestasi ini semakin menjadi motivasi baik bagi instansi bersangkutan maupun instansi lainnya untuk terus melakukan terobosan dalam menggerakkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap usaha yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.